Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih masih menonton di Tajwid 5 menit bersama saya Anwar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menginput proses dan bagaimana caranya mendeliver operational excellence khususnya di dalam inventory. Ini merupakan sebuah ringkasan dari training yang berjudul Lean Inventory Management di LinkedIn Learning. Jadi, apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini? Ini adalah totally akan membahas tentang bagaimana cara memanage sebuah inventory secara sistem Lean. Nah, bagian pertama di dalam training itu kita akan menilai tentang apakah sebenarnya ataupun bagaimanakah cara kita memandang sebuah inventory gitu ya. Inventory itu memang di satu sisi dikenal juga dengan sebagai waste ya, karena kan Timwood kalau misalnya kita lihat waste itu yang keduanya itu adalah inventory. Tetapi inventory juga bisa dipandang sebagai aset karena kita memang membutuhkannya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi waste dari inventory itu? Sebenarnya inventory yang menjadi waste itu adalah inventory yang tidak dibutuhkan. Nah, sedangkan inventory yang dibutuhkan itu adalah inventory yang bisa dianggap sebagai aset ya, karena kita juga memang membutuhkannya. Nah, sebenarnya sebelum dilanjutkan untuk membahas tentang Lean di dalam teori-teori Lean ataupun prinsip-prinsip Lean yang bisa digunakan untuk memanage sebuah inventory itu bisa dengan banyak hal ya, bisa dengan Kaizen pastinya, lalu kita bisa menggunakan Heijunka, bisa menggunakan 5S, dan pastinya ini semua training ini bertujuan untuk menciptakan kita supaya bisa mendeliver produk kita secara lebih cepat, on time, dan dengan biaya yang lebih ringan. Inilah bagaimana kita harus menyeimbangkan ataupun mengkolaborasikan sistem Lean dan juga sistem manajemen inventory. Oke, selanjutnya kita harus mengenal dulu aja apa saja yang disebut dengan 3M inventory. Di dalam inventory itu bisa terjadi 3M, yaitu 3 waste ya. 3 waste yang di dalam sistem Jepang itu disebut dengan 3M, yaitu muda, murah, dan muri. Muda itu artinya sesuatu yang tidak bernilai. Sedangkan murah itu artinya unawareness atau ketidakseimbangan. Sedangkan muri itu adalah overworked atau berlebihan. Secara singkat seperti itu ya. Pastinya definisi yang lebih lengkapnya itu bisa dibahas di dalam training, ataupun juga teman-teman semuanya pasti bisa searching juga di Google. Sekarang udah banyak literasi dan juga referensi yang membahas tentang muda, murah, dan muri ini. Nah, di dalam sebuah inventory itu bisa terdapat sesuatu yang bersifat mudah ini ya, waste mudah ini yang tidak bervalue. Bagaimana cara mengatasinya? Pastinya kita harus menggunakan Kaizen untuk mengeliminasi non value added yang ada di dalam proses manajemen inventory kita. Yang kedua, bagaimana cara mengimprove murah atau unfairness? Pastinya kita bisa menggunakan one piece flow gitu ya, mencegah sistem yang bersifat batch, lalu mengeliminasi bottlenecknya. Ini juga sama bisa menggunakan Kaizen event gitu ya, analisa langsung di lapangan, Gemba kita langsung bisa cek juga. Lalu bagaimana cara mengeliminasi muri di dalam inventory? Bisa juga dengan menerapkan Heijunka ataupun production smoothing, memastikan setiap proses demi proses yang lain itu seimbang, dan juga untuk bagaimana kita menstandarkan area kerja kita. Ya, ini pastinya dengan membuat SOP gitu ya, untuk membuat ataupun work instruction untuk memastikan bahwa pekerjaan itu terstandarisasi gitu ya, dan tidak ada over process, over production, overworked di dalam inventory kita. Selanjutnya, di dalam sebuah inventory itu pasti diperlukan adanya forecast, karena forecast ini akan digunakan sebagai acuan seberapa banyakkah inventory yang baik untuk yang sehat ya, atau healthy inventory untuk factory kita gitu ya. Dan forecast inventory for Lean ini pastinya prinsipnya itu harus just in time. Semua yang dibutuhkan itu harus ada pada tepat sesuai dengan waktunya, tidak lebih cepat ataupun juga tidak lebih lambat. Karena forecast ini akan menciptakan inventory, semakin tepat forecast ini akan menciptakan inventory yang lebih tepat dan pastinya akan menciptakan efisiensi yang lebih tepat. Nah, bagaimana cara memastikan forecast ini tepat? Itu bisa dengan memastikan bahwa ini tidak hanya informasinya itu diserap di dalam
factory kita aja, tapi juga harus disebarkan kepada supplier-supplier kita supaya supplier juga tahu forecast kita sehingga mereka bisa mengatur inventory-nya dengan lebih tepat dan kita juga bisa mengatur inventory kita dengan lebih tepat. Lalu yang dan kita juga harus pastinya lean itu bisa tercapai dengan adanya Gemba gitu ya. Gemba itu artinya apa? Gemba itu artinya kita datang langsung ke lapangan, go and see gitu ya. Bisa setiap pagi misalnya sebelum bekerja atau setelah bekerja atau selama bekerja. Seorang manajer inventory ataupun manajer logistik khususnya ataupun siapapun yang memiliki peranan di dalam mengatur inventory, karena kita skupnya training ini adalah memanage inventory yang baik, mereka itu harus bisa datang ke lapangan langsung regularly setiap hari untuk memastikan bahwa inventory-nya itu seperti apa keadaannya. Jangan hanya percaya pada data gitu ya. Apakah benar? Bagaimana cara kerja karyawannya? Bagaimana cara kerja orang yang mengatur inventory di lapangan? Itu harus benar-benar dilakukan. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengatur melakukan Gemba itu adalah dengan memastikan bahwa go and see ini ada purpose-nya, ada tujuannya. Kita pergi ke lapangan ini tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi apa? Untuk mengurangi apa gitu ya. Yang kedua, kita harus melibatkan leader ataupun pemimpinnya. Yang ketiga itu adalah Gemba ini bukan bersifat inspection, bukan bersifat memeriksa, tetapi juga untuk solve problem. Makanya sekarang itu udah biasa yang disebut dengan servant leader. Jadi seorang pemimpin tetapi juga dia berfungsi juga memiliki fungsi sebagai karyawan gitu ya. Jadi dia tidak hanya mengatur tetapi juga terlibat di dalam bagaimana memanage sebuah pekerjaan di dalam areanya. Sehingga ketika misalnya lihat karyawannya ada kesulitan untuk yang low fruit hanging, dia bisa langsung memberikan pertolongan terhadap si karyawan gitu. Dan kalau misalnya ada pemeriksaan permasalahan di dalam lapangan, maka dia juga bisa langsung memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Itu bagian satu ya, tentang apakah itu lean inventory dan seperti apakah contoh penerapannya. Di bagian yang kedua kita akan membahas tentang beberapa tools yang bisa digunakan di dalam mengatur inventory. Ada banyak tools ya, tools lean yang pastinya teman-teman semuanya udah pada tahu seperti 5S. 5S ini penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu itu akan bisa terlihat dengan baik ketika dia bisa benar-benar diletakkan dengan 5S yang benar, dengan bersih gitu ya, lalu terstandarisasi dengan baik. Selanjutnya Kanban ini penting sebagai signal ya. Kanban itu kata lainnya adalah signal. Bisa menggunakan Kanban card, di mana Kanban ini 3 aturannya, 3 prinsipnya. Yang pertama, request hanya ketika membutuhkan. Yang kedua, hanya memproduksi apa yang di request. Dan yang terakhir adalah proses hanya akan terjadi apabila ada Kanban. Itu 3 prinsip Kanban yang harus diterapkan di dalam inventory ataupun manajemen logistik di dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Dan jangan lupa Kanban ini nantinya akan men-trigger pada action yang disebut dengan pull system. Sehingga pull system ini yang sama, hanya memproduksi apa yang dibutuhkan oleh customernya di dalam setiap proses. Selanjutnya Kanban ini akan keuntungannya apa? Pastinya untuk menurunkan inventory level dan mencegah terjadinya overproduction ataupun overprocess di dalam sebuah proses. Yang kedua, kita juga pastinya akan mengetahui tentang Heijunka. Heijunka ini adalah production smoothing untuk mengurangi murah atau unevenness di dalam sebuah proses, khususnya inventory unevenness di sana, ketidakseimbangan inventory, sehingga tidak adanya proses yang over WIP ataupun over inventory. Selanjutnya tools lean yang bisa dipakai ini adalah One Piece Flow. One Piece Flow ini adalah memastikan bahwa hanya satu item dari awal sampai akhir dikerjakan, baru melanjutkan dengan item selanjutnya. One Piece Flow ini bukan hanya, kadang tidak bisa didefinisikan sebagai satu produk, tetapi juga satu customer demand. Misalnya satu packing gitu, mungkin di dalamnya ada beberapa pieces gitu ya. Yang pastinya ini harus men-trigger pada adanya continuous flow di dalam sebuah proses termasuk inventory gitu. Nah, di warehouse juga sama, harus
terjadinya one piece flow ini, sehingga satu kebutuhan produksi dikerjakan sampai selesai, baru yang lainnya. Tidak adanya batching sehingga bisa mereduce muda, atau muda itu adalah defect ya, kesalahan gitu ya. Itu. Lalu bagaimanakah caranya? Namun si one piece flow ini membutuhkan beberapa prasyarat di dalam pelaksanaannya. Apa aja? Salah satunya adalah memastikan bahwa proses itu harus stabil, tidak adanya quality issue di tengah-tengah proses. Yang kedua, harus konsisten sehingga tidak adanya variasi di dalam sebuah proses. Yang ketiga, harus reliable, tidak ada interupsi di dalam sebuah proses. Dan yang terakhir adalah harus match dengan kebutuhan customer. Ini harus diterapkan, baru one piece flow ini benar-benar jalan. Tapi bukan berarti ini harus sempurna dulu baru bisa one piece flow. Bisa dijalankan, namun syarat-syarat ini harus senantiasa terpenuhi gitu ya, harus pastinya jalan. Dan kalau misalnya one piece flow ini ada masalah, pasti di antara 4 syarat ini ada yang bermasalah gitu, sehingga kita bisa memastikan continuous flow manufacturing. Oke. Sudah 11 menit ya video ini. Mungkin saya izin melanjutkan dulu pada beberapa tool yang lainnya, yaitu SMED ataupun single minute exchange dice. Single minute ini kadang bukan berarti 1 menit ya, tapi single digit of minutes gitu ya. SMED ini disebut juga dengan change over, memastikan bahwa change over di dalam proses itu sependek mungkin, sesingkat mungkin. Ada 3 proses yang biasanya digunakan sebagai syarat change over ini. Yang pertama adalah mengeluarkan internal time dan dengan external time ya. Setelah pastinya mengaudit proses dari awal sampai akhir, lalu dianalisa mana yang internal, mana yang eksternal. Selanjutnya internal ini kita analisa dari yang internal, adakah yang harus dipindah ke eksternal. Sedangkan yang terakhir itu adalah improve all task. Jadi mengimprove semua tas-tas ini, baik yang internal maupun yang eksternal, kita improve sesingkat mungkin sehingga waktu changeovernya bisa lebih singkat. Karena kalau misalnya inventory SMED ataupun change over ini memerlukan waktu yang panjang, maka otomatis dia akan menciptakan waste, yaitu membuat inventory untuk mencegah, untuk sebagai markup dari adanya change over ini, karena produksi harus terus jalan ya. Semakin pendek kita jangka change overnya, otomatis inventory-nya pun semakin singkat. Selanjutnya adalah yang terakhir Poka-yoke atau mistake proofing ya. Artinya ya, kita harus mengeliminasi every mistake dengan adanya Poka-yoke ini. Salah satu contoh pelaksanaan Poka-yoke di restoran ini adalah, pernah nggak ketika selesai menanyakan pesanan, seorang pramusaji itu pasti akan menanyakan kepada kita, baik Pak, pesanannya 1, 2, 3 betul Pak? Nah, itu adalah salah satu tindakan Poka-yoke atau mistake proofing untuk memverifikasi pesanannya apakah benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan permintaan customer, supaya nanti pesanan yang diproses itu tidak salah ya. Baik teman-teman semuanya, itu sih untuk Lean Inventory Management ini. Tadi bagian yang pertama tentang introduction dan juga tentang memahami inventory, Lean di dalam inventory itu seperti apa, dan yang kedua tadi memahami tentang tools-tools dari Lean ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.